Hai, selamat datang di channel ini. Sekarang kita akan berbagi cara membuat perahu dari batang pohon yang utuh. Jadi di sini kita akan membuat perahu. Kita akan membuat perahu dari batang pohon yang masih utuh ya guys. Jadi hal pertama yang harus disiapkan itu adalah bagian pohon yang masih utuh. Pohon yang sudah ada itu dipotong untuk menjadi bagian dasar dari perahu. Modelnya seperti ini ya guys. Akan kelihatan bahwa bagian bawah paling bawahnya itu sudah di model ya. Untuk bagian dasar perahu ini usahakan harus selurus mungkin ya guys, karena disinilah nanti dasar utama untuk membentuk dasar bagian perahu yang paling awal. Jika bagian dasarnya udah bengkok, nanti untuk bagian sambungan ke atas ya, kiri dan kanan itu juga akan bengkok guys. Jadi teman-teman, bapak jika ingin membuat perahu, upayakan cari kayu yang lurus, dan pada saat proses pembuatannya benar-benar diperhatikan kelurusannya, kelengkungannya juga harus sama-sama ya antara kiri dan kanan, biar nanti proses pembuatan perahunya bisa lebih mudah ya. Beginilah proses pembuatan sampan, mulai dari jadi begini proses pembuatan perahu. Jadi awalnya ini kayu utuh dibuat sedemikian rupa ya, segini untuk dasarnya. Setelahnya tinggal ditambahkan kayu di bagian pinggirnya untuk menambah luas dari ini ya, dari menambah luas dari perahunya. Ini biasanya dipasang sambungan kayu seperti ini, untuk menggabungkan antara dasar dengan tambahan. Makan apa? Oh, makan teh melangkah kambeyan. Oh iya dah. Iya, no dari tempat kan ada. Oh, balu ente. Jika sisi yang pertama sudah dipasang dan diratakan, sekarang sisi berikutnya, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pasang dulu saja bagian sisi berikutnya ini seperti tadi yang pertama ya. Terus tentukan bagian mana yang akan dijadikan sebagai ini ya, untuk melubangi bagian dasar dengan sambungan. Itu biasanya kita menggunakan bor listrik. Bor listrik ini dipakai lebih mudah dibanding pakai bor manual ya. Terus kita garis dulu guys, kita harus tentukan mana bagian-bagian yang akan dilubangi ya. Nanti lubang-lubang ini kita akan diisi pakai kayu, biasanya menggunakan bambu sebagai pengganti paku ya. Jadi biar lebih kuat. Kalau kayu yang kita iris lebih kecil itu biasanya tidak kuat guys. Jadi lebih bagus menggunakan bambu saja untuk menggantikan paku. Setelah paku bambu tadi sudah dipasang, ya selanjutnya adalah menggabungkan sisi perahunya yang setelah disiapkan. Terus nanti tahan pakai kayu-kayu seperti ini guys, tahan biar nanti tidak goyang sementara ya. Ini sudah dipasang, tinggal kita melanjutkan bagian sisi depan dan belakang yang kosong ini guys. Kita akan mengisinya dengan metode yang sama. Jadi upayakan nanti kayu yang tersedia atau papannya itu lebih tebal, jadi sehingga bisa dibengkokkan.
Untuk bagian paling ujung ini, muka belakang, itu memang pekerjaannya agak lebih rumit guys, karena kita harus mengubah dulu bentuk papannya ya, yang tebal itu menjadi seperti ini guys. Jadi memang butuh ketelitian dan kesabaran untuk membuatnya. Ini digabungkan juga tetap menggunakan itu ya guys, bambu sebagai penyambung bagian dasar dengan tambahan. Jadi bagian untuk sambungan yang tengah dengan yang paling ujung ini itu harus disesuaikan bentuk kemiringannya guys. Jadi biar nanti perahu jadi lebih nyaman kita lihat ya guys, lebih indah, ini ya lebih indah. Untuk sambungan paling pinggir yang pertama tadi dan yang paling ujung ini kita dapatkan dari bagian pohon yang kita potong. Jadi pada saat memotong bagian dasar perahu itu, bagian-bagian kayu yang memang bisa digunakan jangan dibuang guys, dimanfaatkan di model biar nanti untuk persiapan bagian sisi kiri dan kanan perahu dan bagian ujungnya guys. Ini biasanya bagian ujungnya ini dipakai bagian yang paling tebal dari pohon atau bagian bawah ya dari pohon. Nah, jika bagian ujung sudah dipasang agar mempercantik bentuknya, maka yang dilakukan adalah seperti ini guys ya. Ini namanya bingku kalau kami di daerah Wakatobi menyebutnya bingku. Ini memang didesain khusus agar bisa memudahkan untuk membuat ruang di dalam perahu lebih besar. Ini didesain setajam mungkin ya guys, biar nanti kayu itu bisa lebih mudah terlepas. Nah, untuk membuat perahu ini menjadi makin lebar ya, begini caranya. Oke, jadi untuk membuat perahu ini tadi di awal ya, kita belum sampaikan bahwa ini harus memilih kayu pohon yang betul-betul lurus ya. Jadi kebetulan ini pohonnya panjangnya awalnya 4 meteran yang masih lurus, cuma kita potong sampai 3,5 saja. Itu tujuannya biar nanti yang 50 cm sisanya itu bisa digunakan untuk bagian ujungnya ini guys, bagian ujung, bagian depan dan bagian ujung bagian belakang, karena dia juga butuh papan pinggiran ya. Jadi seperti itu guys. Jadi kita harus menentukan dulu berapa panjang dari perahu yang ingin kita bikin, dan nanti bisa pohon yang kita yang ada itu bisa memenuhi semua kebutuhan satu perahu. Setelah bagian ujung terpasang, ini yang harus kita lakukan adalah menyiapkan ini lagi ya. Ini dari kaso guys, kaso yang ya bahan kayunya lebih lunak. Ini dipasang di sini ya. Ini menggunakan lem, kita bisa menggunakan lem. Di modelnya juga ya seperti ini guys. Jadi sebagai bagian ujung dari perahu yang kita bikin. Ini muka belakang ya. Nah misi asal sempitan anu ndam ada. Ruangan nu asal sempit. Iya. Anu kita mana tuh? Ya aku haremu nih nanti. Sano kitu mambai teh kau yang paponan ya.
Pernah ya pertama. Oh iya. Buka kau ya. Jadi seperti ini guys, kalau sudah terpasang dia akan kelihatan lebih rapi. Dan nanti untuk bagian yang masih belum rata, ini bisa ditutup pakai potongan kayu lagi guys. Bagian depan dan bagian belakang sama juga ya guys. Ini kita rekatkan pakai lem atau bisa juga ditambahkan dengan paku bambu tadi ya guys ya, paku bambu. Itu bukan Oke, setelah semua bagian dalam dipasang dan bagian celah pertemuan antara kayu dengan kayu sudah terpasang, kita bisa menambahkan aksesoris seperti di pinggir ujung seperti ini. Terus untuk memperkuat, kita pasangkan kayu yang melintang di bagian dalam juga ya guys. Ini bisa 3 sisi, bagian tengah, depan, dan belakang seperti ini ya guys. Ini ada ini aksesoris tambahan di dalam untuk penguat. Terus untuk bagian celah antar kayu, hal yang harus dilakukan adalah menggunakan ini tadi ya, serat bambu. Serat bambu itu sangat bagus dipakai untuk mengisi celah antar kayu dan dikombinasikan dengan lem kayu seperti ini guys. Dia akan sangat rapi jika dikombinasikan dengan lem bambu, pakai serat bambu ya. Setelah selesai, tinggal menggunakan khatam atau pahat untuk memperhalus permukaan perahu. Setelah semuanya clear, sudah bisa kita cat guys. Ini gambarnya saya ambil sebelum selesai pengecetan semua ya, tapi ini pada dasarnya sudah selesai ya proses pembuatannya. Akan seperti ini kenampakan perahu yang kita bikin guys, sangat cantik. Ini tambahan aksesorisnya ada di bagian pinggir juga ya guys, bisa ditambahkan pakai kaso. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe ya agar kami makin semangat untuk berkarya. Terima kasih.